Kebangkitan Naga Perang Bab 17. Pecundang Miskin. Jesse Liu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, secepat kilat, sehingga hampir tidak tampak oleh mata. Hanya sedikit orang yang tahu kenyataannya, bahwa Jesse Liu telah menguasai seni bela diri kuno yang memungkinkannya bergerak secepat kilat, sebuah teknik yang dikenal sebagai ilmu meringankan tubuh. Ketakutannya menjadi kenyataan. Naga perang sedang dikepung oleh beberapa petugas keamanan Red Lotus. Wajahnya semakin pucat, membayangkan hukuman yang akan diterimanya dari naga perang karena insiden memalukan ini. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Jesse memotong keributan, tajam seperti pisau, ketika dia melihat para petugas keamanan berusaha menahan Randy. "Kamu tamat sekarang, orang miskin," salah satu petugas keamanan mengejek, matanya bersinar penuh kebencian. "CEO Red Lotus akan menelanmu hidup-hidup. Riwayatmu tamat sudah." Randy mengabaikan hinaan petugas itu, tatapannya tetap pada Jesse, yang wajahnya sudah semakin pucat pasi. "Begini caramu mendidik anak buahmu?" Tanyanya dengan sorotan mata tajam. Tatapannya bagaikan pedang yang langsung menusuk tubuh, membuat Jesse semakin kewalahan menghadapinya. "Karel, jaga mulutmu yang busuk itu," diteriak Jesse dengan nada penuh amarah. Karel, yang merasa didukung oleh Direktur Red Lotus, semakin berani menghina Randy tanpa ragu. "CEO kami sangat marah padamu. Orang miskin yang sok kaya, berani-beraninya masuk ke salah satu resor paling bergengsi di negeri Khatulistiwa. Merangkak dan sujud di hadapanku, mungkin aku akan minta CEO untuk mengampunimu, sampah." "Cih, baru jadi petugas keamanan saja sudah begitu sombongnya. Kamu yang akan merangkak di kakiku." Kesabaran Randy yang sudah tipis akhirnya habis. Dia telah terlalu lama menahan diri menghadapi petugas keamanan yang seharusnya ramah terhadap pengunjung. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Seseorang yang berpakaian sederhana atau bahkan lusuh belum tentu miskin, mungkin saja dia merasa nyaman dengan kesederhanaannya. Sebaliknya, seseorang yang berpakaian mewah belum tentu kaya, bisa jadi dompetnya hanya berisi uang receh. Dengan percaya diri, Karel berbalik badan untuk melapor kepada Jesse, yakin bahwa Jesse marah besar pada Randy. "Nona Jesse, aku akan mengusir pecundang ini dari Red Lotus. Tolong bersabar, dia sangat kuat," suara Karel penuh keyakinan. Plak! Suara tamparan Jesse yang mendarat keras di wajah Karel terdengar jelas. "Nona, kenapa Nona melampiaskan kemarahan padaku? Pecundang itulah yang membuat keributan di sini." Karel terkejut, wajahnya terasa perih dari tamparan keras yang bahkan membuat beberapa giginya goyah. "Diam kau. Apa kamu tahu?" Jesse terdiam saat melihat isyarat gelengan kepala dari Randy, sebuah permintaan diam-diam agar Jesse tidak mengungkapkan apa-apa. Dia tidak ingin dunia, atau bahkan Cindy, mengetahui kebenarannya. Naga perang tidak akan menjamin Cindy menerimanya, bahkan bisa membuat Cindy menjauhinya karena merasa dibohongi selama ini. Karel terdiam, bingung melihat perubahan sikap Jesse dan pandangan Jesse yang tertuju pada Randy. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pecundang miskin ini begitu berpengaruh? Bagaimana bisa Jesse, CEO Red Lotus yang kejam, tampak begitu takut padanya? Tidak, ini pasti hanya mimpi buruk. Kamu tahu tidak, kalau tuan muda ini adalah pelanggan super VIP di Red Lotus? Kamu tahu tidak kalau Rubicon yang terparkir di samping skuter tua itu miliknya? Kamu buta, Karel. Jesse berteriak lagi sambil menendang kaki lainnya dari petugas keamanan itu. Kedua kaki petugas keamanan ini sekarang patah sehingga membuatnya kesulitan untuk berjalan. Karel semakin bingung mendengar perkataan Jesse. Mana mungkin dia tahu bahwa orang yang tampak seperti pecundang miskin ini adalah pemilik Rubicon mewah? Tidak ada instruksi apapun yang diberikan padanya. "Maafkan saya, Nona. Kalau saya tahu tuan muda ini adalah pelanggan khusus Red Lotus, tentu saja saya tidak akan bersikap kurang ajar padanya. Tapi, kenapa dia datang dengan skuter tua kalau dia punya Rubicon yang mewah? Bukan urusanmu untuk bertanya. Kamu dipecat." Bagaikan disambar kilat di siang bolong, ucapan keras Jesse Liu membuat sekujur tubuh petugas keamanan ini gemetaran. Bahkan petugas keamanan lainnya juga tampak pucat pasi dan menjauh darinya. Khawatir akan terkena imbas yang sama. Karel tertatih-tatih mendekati Randy,
kemudian berlutut untuk meminta maaf kepada naga perang ini. "Maafkan saya, Tuan Muda. Saya tidak tahu kalau Tuan Muda adalah orang kaya yang berpenampilan sederhana." Randy menatap tajam petugas keamanan itu. "Kamu ini begitu sombong dan menindas orang yang lemah. Apa kamu masih pantas bekerja di sini? Aku ralat ucapanku. Apa kamu masih pantas bekerja di negeri Khatulistiwa ini? Tindakan CEO MU sudah benar dengan memecatmu." Ancaman Randy membuat lutut Karel gemetar ketakutan. Dia telah menghina orang yang salah. Bahkan CEO yang kejam ini terlihat takut pada orang yang berpenampilan lusuh ini. Hidupnya sudah tamat di negeri Khatulistiwa hanya karena satu kesalahan kecil yang dibuatnya. Randy tidak mempedulikan petugas keamanan tersebut dan melangkah dengan gagahnya ke dalam bangunan Red Lotus Resort and Club. "Kalian semua urus dia," diperintah Jesse Liu sambil menunjuk petugas keamanan yang telah patah kedua kakinya ini. Tidak ada yang berani membantah sepatah kata pun. Sekelompok petugas keamanan yang tadinya mendukung petugas keamanan yang patah kakinya ini, kini berbalik menjadi musuhnya. Petugas keamanan ini dipukuli habisan dan dilempar jauh-jauh ke jalanan yang jauh dari Red Lotus. Kebangkitan Naga Perang Bab 18. Kisah Randy dan Jesse. Randy duduk di kursi besar yang biasanya diduduki oleh Jesse, sementara gadis itu duduk berhadapan dengannya, wajahnya tertunduk seperti murid yang sedang diadili. Aura keanggunan yang biasanya mengelilingi ruangan itu terasa mengerut, tertekan oleh kehadiran sosok yang jauh lebih mendominasi. Saskia sudah diminta pulang lebih awal oleh Jesse, dengan alasan agar tak perlu tahu siapa sebenarnya Randy, sang pemilik resor dan klub Lotus Merah. Dalam benaknya, Jesse mengenal sosok naga perang yang sesungguhnya, bukan sekadar menantu yang selalu dihina oleh keluarga istrinya, tetapi seorang pria dengan kekejaman dan ketegasan yang tak pernah memudar meski waktu berlalu. Namun, satu hal yang tak bisa dipahami Jesse adalah bagaimana pria ini menghilang selama 3 tahun hanya untuk mengejar cinta seorang wanita bernama Cindy Huang, yang bahkan hingga kini tak pernah benar-benar peduli padanya. Randy, atau naga perang, meninggalkan segala kekuasaan dan kemewahannya demi wanita itu, seorang direktur perusahaan Grade C yang tak pernah diperhitungkan oleh Serikat Dagang dan Industri maupun kelompok 9 Naga Sakti. Dalam kebodohannya yang tampak romantis, Randy bahkan menyuntikkan dana besar untuk menyelamatkan perusahaan keluarga istrinya dari kebangkrutan, tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk istrinya sendiri. Namun kini, pria itu duduk santai di kursinya, kaki terangkat ke atas meja, seperti raja yang kembali dari pengasingannya. "Coba kamu jelaskan padaku," suaranya terdengar lembut namun menusuk, "ya apa kamu masih pantas menjadi elemental naga bagiku?" Kata-kata itu menghantam Jesse seperti petir di siang bolong. Setelah berjuang keras menjadi pilar utama bagi naga perang kini, satu kesalahan bisa menghancurkan semuanya. Dia yang sebelumnya begitu bangga mengundang naga perang ke Red Lotus, kini merasa bodoh karena tidak menanggapi serius pesan dari Catherine Chow. Rasa takut menyeruak dalam dirinya, menyadari bahwa jika naga perang memutuskan untuk mencopotnya dari posisinya, hidupnya akan berakhir. "Aku minta maaf, Ketua, aku tidak tahu kalau Ketua akan datang dengan skuter tua. Maaf, sebenarnya aku tahu dari Catherine tapi entah kenapa, aku mengabaikannya." Tawa keras meledak dari bibir Randy, membuat Jesse semakin bingung. "Kamu pikir aku akan memecatmu hanya karena dihina oleh petugas keamanan? Aku hanya mengujimu, Jesse Liu." Randy terus tertawa. "Aku tidak terpengaruh sama sekali oleh petugas keamanan rendahan itu." Jesse yang tadinya pucat pasi mulai merasakan sedikit kelegaan. Naga perang tampak lebih ramah, meski aura ketegasan tetap menguar dari sosoknya. "Maafkan aku mengundang Ketua datang malam-malam ke Red Lotus. Aku hanya ingin Ketua menandatangani surat pengalihan hak milik resor dan klub Lotus Merah serta restoran dan kafe Equator Sunrise atas nama Ketua. Sejak Ketua menghilang, aku yang mengurus properti ini, tapi sekarang semuanya kembali ke tangan Ketua." "Apa Ketua benar-benar sudah siap untuk kembali?" ditanya Jesse dengan nada hormat. Randy menatap Jesse dengan tajam, seolah menimbang-nimbang kata-katanya. "Ada apa lagi selain 2 properti ini yang kamu tangani, Jesse?" "Kelompok Naga Emas dan Merak Putih siap menerima perintah Ketua. Selain itu ada beberapa hotel bintang 6 yang aku persiapkan berkas-berkasnya untuk Ketua tanda tangani," jawab Jesse dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. "Impresif. Kamu memang luar biasa, Jesse. Aku serahkan semuanya padamu untuk saat ini."
Aku harus mengurus perusahaan kita besok pagi. Oh ya, bagaimana dengan klub supercar Naga Langit yang kita kelola? Masih aktif? Tanya Randy, seolah tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang lebih ringan. Masih? Ketua, apa ketua ingin bergabung kembali? Ditanya Jesse heran, mengingat bosnya yang sering naik skuter tua. Randy tertawa lagi. Hahaha, belum saatnya. Aku hanya ingin tahu apakah klub itu masih aktif. Daftarkan aku dengan nama alias. Aku tidak ingin mencolok untuk saat ini. Pakai saja nama Dylan. Jesse mengangguk, merasa lega karena naga perang yang sekarang tampak lebih manusiawi dan bersahabat dibandingkan 3 tahun yang lalu. Aku daftarkan dengan Rubicon yang ada di parkiran. Ketua? Itu mobil yang diserahkan Catherine pada ketua. Jesse menambahkan dengan semangat yang kembali muncul. Terserah kamu. Rubicon, Porsche, atau mobil super mewah lainnya, tak masalah. Baik, ketua. Oh ya, apa ketua ingin menginap malam ini di resort atau pulang ke rumah? Ditanya Jesse, wajahnya memerah saat menawarkan opsi menginap. Aku menginap di resort saja. Beritahu Catherine untuk menjemputku di sini besok pagi. Jesse tanpa ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Selama ketua pergi, aku menempati resort khusus untuk ketua, maafkan kelancanganku. Aku akan cari tempat lain besok pagi, tapi aku mohon bisa menginap semalam di sana. Apa ketua keberatan? Randy menatap Jesse dengan senyum samar. Tidak masalah, kamu bisa menginap sesukamu. Aku hanya sesekali saja menginap di sini. Apa pakaian lamaku masih ada? Masih, ketua. Aku menjaganya tetap baru selama 3 tahun ini, sahut Jesse dengan bahagia, menyadari bahwa meski banyak hal telah berubah, beberapa hal tetap sama seperti pengabdian dan loyalitasnya pada naga perang. Bab 19. Kenangan masa lalu. Di antara semua resor megah yang berjajar di Red Lotus, resor naga perang adalah yang paling memukau. Bangunan megahnya berdiri kokoh, dihiasi dengan patung naga emas yang megah di kedua sisinya, seolah-olah melambangkan kekuatan dan keagungan pemiliknya, naga perang. Di tempat inilah, kisah cinta yang singkat namun penuh gejolak antara naga perang dan Jesse Liu pernah terjalin. Kisah mereka ditentang keras oleh Catherine Chow, sehingga perselisihan antara dua tokoh besar ini berlanjut hingga kini. Jesse Liu bukanlah berasal dari keluarga kaya atau berpengaruh seperti Catherine Chow. La adalah anak jalanan yang tumbuh di tengah kerasnya dunia kriminal. Di sanalah ia pertama kali bertemu naga perang, yang saat itu masih seorang remaja berumur 17 tahun, sedang melaksanakan tugasnya. Menghancurkan organisasi hitam tempat Jesse bernaung. Meskipun naga perang telah menghancurkan dunianya, Jesse yang saat itu baru berumur 14 tahun, tak bisa menahan kekagumannya terhadap sosok yang kuat dan tak terkalahkan itu. Merasa bersalah telah menghancurkan tempat berlindung gadis itu, Randy, nama asli naga perang, menawarkan tempat tinggal sementara hingga Jesse bisa mandiri. Jesse menjadi saksi perjalanan Randy, yang memulai karirnya dari bawah sebagai pembunuh bayaran. Hanya satu momen yang tak pernah ia saksikan, saat naga perang terluka parah dan bertemu dengan Cindy Huang, yang waktu itu masih berumur 10 tahun. Setelah lama menghilang, Randy kembali, namun Jesse tak pernah bertanya kemana ia pergi atau apa yang terjadi. Bagi Jesse, Randy bukan hanya sekadar mentor yang mengajarinya bertahan hidup, tetapi juga sosok yang ia kagumi. Di kamar megah dengan pencahayaan temaram, Jesse bersandar di pintu, mengamati Randy yang baru selesai membersihkan diri dan mengenakan piyama mahalnya. Dengan senyum menggoda, ia berkata, "Ya ketua, tidak masalah kalau kita tidur di kasur yang sama, tenang saja, aku tidak akan menggigit." Randy menatapnya, kemudian menggelengkan kepala dengan lembut. "Kamu saja yang tidur di kasur. Aku bisa tidur di sofa bed," jawabnya dengan nada halus. Jesse mengenakan celana pendek dan tank top yang memperlihatkan keindahan tubuhnya, tetapi Randy mencoba mengalihkan pandangannya. "Apa ketua sudah tidak suka padaku?" "Aku tidak akan macam-macam, aku tahu ketua sudah punya istri sekarang." "Aku hanya ingin ditemani," ujarnya dengan senyum manis yang penuh makna. Ada perasaan yang tak dapat disembunyikan di hati Randy. La masih menyimpan rasa untuk Jesse, tetapi hatinya kini lebih terikat pada Cindy, gadis yang pernah menyelamatkan nyawanya tanpa pamrih. Cindy adalah
Alasan ia kembali dan akhirnya menikahinya. Namun, saat ini, di hadapan Jessie, Randy tak bisa memungkiri kebingungannya. Baiklah, tempat tidurnya cukup luas, kita tidak akan saling bersentuhan, ujar Randy, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Jessie tersenyum lebih lebar. Memangnya kenapa kalau sampai bersentuhan? Tanyanya dengan nada menggoda. Naga perang, yang biasanya tegas dan berwibawa, tampak linglung. Hanya di hadapan Jessie, yang sudah 8 tahun mendampinginya sebelum ia memutuskan mencari Cindy Huang, naga perang bisa menunjukkan sisi rapuhnya. Bahkan kini, ia mulai meragukan, apakah ia benar-benar mencintai Cindy, ataukah ia hanya ingin membalas budi? Ketua, suara Jessie memanggilnya lagi, membuyarkan lamunannya. Panggil aku Randy saja kalau kita sedang berdua begini. Aku juga tidak melupakan masa-masa kita sebelum aku menjadi pemimpin semua kerajaan bisnis dan dunia hitam di Khatulistiwa, Randy berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Jessie terkejut. Sudah lama ia tak memanggil mentornya dengan nama aslinya. Baiklah, Randy. Aku sungguh minta maaf atas kejadian di parkiran resor Lotus Merah, diucap Jessie dengan nada penuh penyesalan. Kamu tidak salah, Jess, aku yang salah karena naik skuter tua ke resor mahal. Siapapun akan menghina diriku, apalagi dengan pakaian yang tidak mendukung. Tapi, kau tahu mengapa aku membiarkanmu menghukum kepala keamanan itu? Tanya Randy, menatap tajam ke arah Jessie. Jessie menggeleng, menunggu penjelasan. Karena skuter tua itu adalah sahabatku. Ia menemaniku kemana saja selama aku menyamar di keluarga Huang dan menikahi Cindy. Kau tahu kan? Aku tidak akan segan-segan melakukan hal yang lebih keji berkali-kali lipat jika ada yang merusak atau mencelakai sahabatku. Jessie tersenyum lebar, mengenang masa lalu. Seperti saat ketua menghajar pria yang melecehkanku di sekolah sampai cacat. Selain dilatih bela diri oleh Randy, Jessie juga diberi kesempatan untuk bersekolah. Namun, seorang pria, anak dari ketua yayasan, mencoba memanfaatkan dirinya. Saat Randy mengetahui kejadian itu, ia menghancurkan pria tersebut dan membuat keluarganya bangkrut. Bahkan, sekolah yang menutupi perbuatan pria itu dihancurkan olehnya. Sejak itu, Jessie tidak pernah sekolah lagi, memilih untuk terus mengikuti Randy. Randy tertawa lepas, mengenang masa-masa itu. Suara tawanya menggema di kamar, terdengar asing dan jarang terjadi. Hanya di hadapan Jessie, naga perang bisa bersikap seperti manusia biasa. Namun, bagaimana kisah cinta mereka yang singkat bisa terjadi? Bab 20. Menara Naga Perang. Catherine Chow melangkah anggun keluar dari mobil BMW putih terbaru, yang menderu halus sebelum berhenti di depan resor Lotus Merah. Mobil sport itu tidak hanya sekadar kendaraan, tetapi sebuah pernyataan, menegaskan kecepatan dan kekuatan yang terbungkus dalam desain yang elegan. Wajah Catherine menampakkan ketegangan, rahangnya sedikit mengeras saat ia memikirkan kembali situasi yang mengganggunya. Apa sebenarnya hubungan antara ketua dan Jessie? Gadis itu selalu mencoba menarik perhatiannya, padahal dia sudah punya istri. Gumamnya, suaranya rendah namun jelas menunjukkan rasa frustrasinya. Langkahnya mantap saat dia memasuki resor, di mana segala sesuatu tampak lebih mewah di bawah pengaruh kehadirannya. Semua mata di resor tertuju padanya, mengagumi sosok Catherine yang tinggi semampai. Kulitnya seakan berkilau di bawah cahaya lampu, dan pakaian kasual rancangan desainer ternama membalut tubuhnya dengan sempurna. Dia berjalan dengan keanggunan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kemewahan. Namun, ada satu mata yang tidak tertarik padanya, mata naga perang. Randy Wang, yang lebih dikenal sebagai naga perang, tidak pernah tertarik pada pesona fisik Catherine, meskipun dia berasal dari keluarga bisnis yang kekayaannya bergema hingga ke pelosok Khatulistiwa. Bagi Randy, Catherine hanyalah rekan kerja yang potensial, seorang sahabat yang bisa diandalkan, tidak lebih. Sejak Randy bergabung dengan Wang Industries, Catherine telah berusaha keras menjaga dan membimbingnya. Di bawah tangan besinya, perusahaan itu tumbuh menjadi raksasa grade A yang mendominasi pasar Khatulistiwa. Bahkan melampaui batas-batas nasional. Apa CEO Wang Industries sudah datang? Randy bertanya dengan senyum tipis saat dia menunggu Catherine di taman depan resor. Kolam koi yang penuh dengan ikan berwarna-warni menambah keindahan tempat itu, sebuah taman yang dirancang dengan cermat oleh Randy sendiri bukti nyata dari bakatnya dalam desain dan teknik.
Randy mengenakan setelan kemeja Armani yang dipadukan dengan celana jeans dan sneakers, sebuah tampilan kasual namun tetap berkelas yang mencerminkan kekayaannya tanpa perlu berteriak. "Ketua, aku dengar ada insiden di halaman parkir Red Lotus semalam. Apa itu benar?" ditanya Catherine, matanya menyisir area sekitar, mencari tanda-tanda kehadiran Jesse. Jesse sudah pergi ke klub supercar di kota Cindo. "Aku meminta dia untuk mendaftarkanku kembali ke sana." "Ada urusan lama yang belum selesai," jawab Randy, suaranya tetap tenang seperti biasa. Catherine mengerutkan alis. "Apa insiden semalam karena kesalahan Jesse?" Ketua terlalu memanjakan gadis itu, dan itu bisa merusak citra perusahaan di masa depan. "Aku sudah memperingatkan dia kalau ketua akan datang dengan skuter tua, tapi dia tidak peduli." "Sudahlah," Randy menukas diplomatis. "Itu juga salahku yang memutuskan datang dengan skuter tua. Kalau aku membiarkanmu mengantarku dengan Rubicon, tentu semua ini tidak akan terjadi." Senyum Kale mengembang di bibir Catherine, merasakan kehangatan yang sudah lama tak dirasakannya dari naga perang. "Apa ketua siap?" ditanyanya, mencoba menutupi kegugupannya. "Apa yang akan kita lakukan di Carthanesia?" ditanya Randy, suaranya kini serius. Carthanesia, ibu kota yang tak pernah tidur, dipenuhi kesibukan para profesional yang bergegas sepanjang hari. Langit kota ini dihiasi oleh menara-menara pencakar langit yang megah, lambang dari kekuatan ekonomi yang berputar 24 jam tanpa henti. Di antara bangunan-bangunan ini, menara naga perang berdiri paling mencolok, dengan arsitektur menyerupai naga yang siap menyerang. Menara yang menjulang hingga menembus awan ini adalah markas besar Wang Industries, perusahaan grade A yang menguasai serikat dagang dan industri dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Randy Wang? Di dunia bisnis, hitam, militer, bahkan medis, Randy Wang atau naga perang adalah nama yang sangat ditakuti. Namun, hanya sedikit yang pernah melihat wajahnya, karena Randy lebih memilih berada di balik bayang-bayang, mengendalikan segala sesuatu dengan bantuan 4 elemental naga. Helikopter mewah mendarat mulus di atas menara naga perang, dan Randy turun dengan langkah mantap, diikuti oleh Catherine yang anggun. Randy memandang gedung itu sejenak sebelum beralih pada Catherine. "Ketua, kita sudah sampai di menara naga perang. Apa ketua siap bertemu dengan para pemegang saham?" ditanya Catherine. "Berapa persen yang mereka miliki?" Randy menatapnya dengan serius. "Hanya 25%, ketua." "Ketua menguasai 75% saham Wang Industries," jawab Catherine dengan tenang. "Kenapa kita tidak membeli sisa 25% saham mereka agar genap 100%? Randy bertanya lagi. "Sebaiknya kita sisakan 25% untuk pemegang saham dan publik, ketua, demi menjaga kelangsungan perusahaan yang bersih dan terpercaya." Randy merenung sejenak sebelum bertanya lagi, "Ya apa aku harus bertemu dengan mereka? Tidak bisakah kau saja yang mewakiliku?" Catherine menelan ludah. Para pemegang saham sangat antusias untuk bertemu ketua. "Aku belum siap untuk keluar dari penyamaranku. Lebih baik mereka tidak bertemu denganku dulu." "Bisa kau atur itu, Catherine?" Perintah Randy adalah mutlak. Catherine mengangguk, meskipun dia tahu tidak ada ruang untuk menolak. "Baik, ketua. Aku akan mengatur semuanya. Ada beberapa hal penting lagi yang ingin aku sampaikan saat kita sampai di ruangan Presiden Direktur."